Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan ke-6 ingin memberi judul Zakat sebagai penerima negara. Nama saya Umar Sidi Wahab dan ada rekan saya FD Dwi Saputra. Yang pertama ada kajian teoritis zakat, yaitu ada pengertian zakat menurut tiga, yaitu etimologi, terminologi, dan Yusuf Al-Qardawi. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sementara menurut terminologi, zakat kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sementara menurut definisi dari Yusuf Al-Qardawi, zakat adalah ibadah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Kewajiban zakat memberikan arti yang penting bagi umat karena memiliki nilai manfaat yang begitu besar terhadap orang yang membutuhkan. Ini adalah jenis-jenis zakat yang berpotensi menjadi. Yang pertama ada zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini adalah zakat yang apabila kita keluarkan mem, harus memiliki sebab, yaitu nisab dan haul. Dalam zakat penghasilan ini ada nisabnya emas dan perak. Sementara zakat penghasilan itu bisa dikonversikan ke nilai rupiah dan rata-rata nilai dari emas atau dinar. Nilai dari zakat penghasilan yang nilai nisab dari zakat penghasilan ini sebesar 85 gram emas atau apabila dikonversikan sebesar 60 juta rupiah kurang lebih. Apabila kita telah memiliki harta sebesar 85 gram emas atau 60 juta, maka kita wajib menzakati harta kita sebesar 2,5% dan tahun Hijriah. Yang kedua ada zakat perdagangan, adalah zakat yang diambil dari nilai barang yang didagangkan, dan dalam hal ini hanya nilai dari objek barang yang kita dagangkan, tidak termasuk dengan aset tetap, perlengkapan, peralatan, hanya murni dari zakat barang yang kita dagangkan apabila kita mencapai satu nisab yang mengikuti zakat penghasilan, yaitu sebesar 60 juta kurang lebih. Dan kita wajib menjakati 2,5% apabila kita mencapai 60 juta. Yang ketiga ada zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dibayarkan apabila kita memiliki hasil pertanian dan zakat yang kita bayarkan besar 600-an kilogram kurang lebih. Yang keempat ada zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak berbeda-beda nilai zakatnya ada, karena ada beberapa jenis seperti kambing, sapi, dan onta. Next. Di sini ada perintah zakat yang berarti zakat dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah. Terus yang kedua, zakat yang berarti sodakoh. Itu ada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 104. Yang artinya adalah tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Next. Di sini ada zakat sebagai instrumen keuangan negara. Keuangan negara adalah segala bentuk kekayaan negara yang berupa uang, barang, utang, atau piutang yang dikelola oleh pemerintah ataupun pihak lain. Pengelolaan keuangan negara kesejahteraan rakyat. Hal ini disebutkan dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditentukan setiap tahun dengan undang-undang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN merupakan bentuk operasional pengelolaan keuangan negara pada setiap tahunnya. Penyebutan dapat dipahami sebagai keuangan secara keseluruhan. Zakat sebagai instrumen keuangan negara ini memiliki potensi yang sangat banyak apabila uh, kita melihat data dari web Baznas pada tahun 2018. Tercatat ZIS yang dikumpulkan mencapai 8,1 triliun. Namun potensi dalam zakat di Indonesia yang tercatat itu 0,8 triliun. Ini merupakan nilai yang cukup besar dan dinilai cukup mampu untuk membantu kebijakan defisit anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Namun hanya saja realisasi pengumpulan zakat yang masih kecil sebesar 3,5% membutuhkan kesadaran yang lebih kepada masyarakat. Apalagi zakat di Indonesia masih bersifat tidak bersifat mengikat atau tidak ada hukum positif yang akan menghukumi atau memberikan sanksi ketika seseorang tidak membayar zakat. Next FD. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat sebagai instrumen keuangan negara juga. Nah, zakat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, disebutkan di situ pihak yang menjadi perantara sampainya zakat dari muzaki ke mustahik berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut. Pengelolaan zakat dibedakan menjadi dua, yaitu badan amil zakat atau BAZ dan lembaga amil zakat yaitu LAZ. Nah, BAZ ini didirikan oleh pemerintah untuk tingkat nasional, dibentuk Baznas oleh Presiden, bahkan rekrutmen keanggotanya dilibatkan DPR. Nah, jadi jelas bahwa zakat sebagai instrumen keuangan negara ini sangat berpotensi, yaitu dengan apa? Dengan seriusnya pemerintah dalam hal mendirikan yaitu badan yang bernama Badan Amil Zakat atau BAZ ini untuk dikelola nantinya zakat pada tingkat nasional, yaitu dibentuknya juga Baznas oleh Presiden. Nah, secara khusus juga pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu juga menyebutkan bahwa yang pertama itu untuk melakukan pengelolaan zakat, pemerintah itu membentuk Baznas yang tadi yang untuk kolektif untuk tingkat nasional zakat. Nah, yang kedua itu Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Nah, yang ketiga Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Baik, selanjutnya yaitu masih zakat sebagai potensi keuangan negara, yaitu dari pasal tersebut juga jelas bahwa Baznas ini dengan sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk apa? Untuk mengelola zakat secara nasional. Untuk itu provinsi dibentuk Baz provinsi. Dan untuk tingkat kabupaten juga atau kota juga dibentuk yang namanya Baz kabupaten atau kota. Nah, dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini disebutkan bahwa yang pertama itu anggota Baznas itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Yang kedua itu unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Yang ketiga itu unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Nah, Badan Amil Zakat ini juga adalah badan yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah untuk mengelola zakat.
Dengan memahami keterkaitan antar pasal dan antar ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dana yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau BAS ini merupakan bagian dari keuangan negara. Nah, hal ini juga diperkuat dengan apa? Dengan PP nomor 14 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perwakilan pemerintah dalam anggota Badan Amil Zakat ini salah satunya berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yakni Kementerian Keuangan. Nah, keberadaan pejabat Kementerian Keuangan dalam keanggotaan Badan Amil Zakat itu tentu dimaksudkan agar pengelolaan zakat tersebut memiliki keterkaitan dengan dan sinergi dengan pengelolaan keuangan negara. Baik, selanjutnya yaitu ada regulasi tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 155. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 ini tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditempatkan dalam tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5255. Pertimbangan dalam Undang-Undang tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah yang pertama, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mempunyai yang mampu dan sesuai dengan syariat Islam. Bahwa zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari paparan kami hari ini, yaitu dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas Provinsi dan Basnas atau Kabupaten dan Kota. Nah, Basnas ini merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Nah, dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional ini, yaitu yang dikelola dan diawasi oleh pemerintah, maka zakat berpotensi sebagai menjadi salah satu sumber keuangan dari negara karena dibentuknya karena keterlibatan dari pemerintah yaitu melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan itu tentang keuangan negara telah memberikan ruang bagi masuknya zakat sebagai bagian dari keuangan negara tanpa mengubah undang-undang yang mengatur keduanya. Zakat sudah dapat dimasukkan ke dalam lingkup pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pengelolaan keuangan negara yang ada dewasa saat ini sudah dapat mengakomodasi teknik pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan masuknya zakat menjadi bagian dari keuangan negara, diharapkan juga pengelolaannya menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Karena memiliki lembaga pengawas yang permanen, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop record.